lain karena masih ngebelain perempuan yang suka main Uno sama laki bergonta-ganti ya. Yang dengan bangganya dia bercerita di seluruh podcast sana sini bahwa dia adalah Queen Party. Setiap pulang mesti bawa legong ganti-ganti. Terus sekarang dia hamil banget, neng-nong. Minta ditolongin sama kalian semuanya, ngapain? Denny Sumargo ternyata 2 kali podcast dengan DJ Panda. Yang pertama masih bohong. Denny Sumargo menuai cibiran atas podcastnya bersama DJ Panda terkait Erika Karlina yang hamil. Denny Sumargo rupanya mengakui kesalahannya sekaligus membela diri melalui Instagram Story. Siap salah, gue memang gak netral di podcast yang kedua itu. Karena podcast pertama sama Panda masih banyak yang dia belum jujur. Dan dia seperti pengecut dan masih bohong. Terang Denny Sumargo. Jadi itu yang di statement adalah yang terutama yang saya highlight adalah yang tentang menghancurkan karirnya Erika, kemudian mencelakai anak, itu kan ada kan ya semua ya kan, semua itu ada. Nah kemudian menyebar foto USG, terus ngomong Bram, itu kan poin-poinnya kan itu yang membuat Erika marah dan ini. Nah 2 poin terakhir yang untuk Bram ini ketemu. Jadi waktu itu kan Bram ini ketemu, ternyata yang ngomong itu bukan Panda. Anak Bram rame-rame itu kan, ternyata itu adalah Panda tuh statement, kemudian ada yang ngot gitu kan, oh ini anak Bram, itu berarti bukan Panda ya. Kemudian yang menyebarkan foto USG ada gitu kan. Nah tapi yang chat mengancam Erika kemudian sampai mencelakakan anaknya ini harusnya ini kan diposting di grup yang membernya 500 ya, walaupun 24 jam tapi kan selama 24 jam kalau ada statement seperti itu kan harusnya kalau netizen itu kan pasti gencar. Loh pasti ini menjadi ujung tombak pasti. Gara-gara ini pasti untuk menghancurkan tuh netizen kita itu kan haus darah kan. Kalau bisa orang itu udah nyesal. Maaf banget. Tapi Brevi bisa all in gak? Maksudnya Mbak, maaf ya, ada yang suka sama Brevi. Brevi bisa gak all in gitu? All in. Tapi dibayarnya sesuai. Jadi rate gue misalnya main receh 1 juta. Di sana dibayar 1 juta lagi tapi buat gituan doang. Wah kacau. Nah, terus gue bilang, kesannya nih aki-aki kayak jadi adu bungkus sama Panda ya. Iya deh, iya lu laku. Banyak cewek yang mau bungkus lu. Iya deh. Erika, cowok lu no, nyeking. Lagi nyari apa, Mas? Krokodil. Apa itu, Mas? buaya. Di mana emang hidupnya? Ini kayak gini-gini tuh biasanya ada buayanya. Oh. Lupa. Yang video ini kan buaya. Kontol. Minta maaf sama DJ Panda. Maaf sebesar-besarnya kepada DJ Panda karena kemarin aku viral di 1,1 juta. After aku nonton podcastnya di Densu, mungkin ada beberapa poin yang mungkin aku dapat juga. Meskipun terlalu banyak nggak tahu dan lupanya, dan menurut aku masih aneh soal itu ya. Maksudnya dia kan hidup memiliki kepala dan ingatan gitu. Kenapa dia bisa lupa? Cuman kita nggak tahu, mungkin dalam keadaan tinggi atau dalam keadaan rendah, kita nggak pernah tahu. Aku respect banget Ndak sama kamu Ndak atas pengakuan yang mungkin bisa dibilang kamu terlambat untuk mengakui kesalahan. Cuman dari sini kamu bisa belajar untuk lebih milih-milih teman. Apapun yang terjadi ketika kamu dapat masalah, kamu bakal sendirian. Terus aku mau minta maaf juga soal yang aku ngomongin tentang kamu bilang tutup mata aja kalau banyak uang. Ternyata itu katanya live lama. Kita lebih hati-hati aja. Kamu juga Ndak, hati-hati untuk memilih teman ya Ndak ya, supaya kamu tuh tidak gampang tersulut emosi. Semoga kamu kedepannya menjadi lebih baik Ndak. Semoga selamat mempunyai anak karena kamu sudah mengakui kalau itu anak kamu toh. Dan salut juga buat Mbak R sama pacarnya Mbak R sekarang langsung bilang aku maafin. Banyak orang juga yang nggak mau mengakui kesalahan sampai detik ini. Oke. Orang-orangnya nih, kalau kalian emang mau berpendapat, ya berpendapat atau dengan pemikirannya kalian sendiri gitu. Gak usah kalau berpendapat terus ngasih kata Bunda Korla. Emang kalian ini nggak punya pemikiran dewek gitu dah? Kok ngikuti orang-orang lain? Terus Bunda Korla ini sopo? Duta DJ Indonesia dah. Bunda Korla nggak bisa gitu. Iya. Tapi dia ini loh duta DJ Indonesia dah. Dia kalau lagi di waktu dulu di belanja tuh gimana sih? Nanti dia lagi bersih-bersih dia mau terlalu DJ loh Beb. Ya dia bersih. Dia kan bukan DJ. Tapi nggak habis pokoknya I love Bunda Korla. So sorry ya, aku I love Bunda Korla. Semua orang boleh.
suka sama bunda kota boleh. Tapi saya iki lho, nek kayak gini iki namanya bodoh. Ya. lo kan rusak nih. Aku rusak. Mau nggak sih punya cewek? Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Nah ini masuk lagi ke Erika ya. Erika Karlina pernah bilang kalau seks bisa ngilangin stres. Waduh, takut banget banyak yang ngikutin modelan kayak gini cina. Penghilang stres pas hamil malah jadi stres berat cina. Wah. Penghilang stres kalau udah suami istri baik cina. Nah ini kita lihat seperti apa ya. Sekarang udah banyak ya sex education untuk anak-anak muda yang lebih ya seks itu boleh dilakukan untuk umur-umur yang emang sudah umurnya dan tujuannya emang untuk kalau orang lagi stres itu kan bisa hilang stresnya gitu loh. Terus juga ya aku taunya gitu sih mas, jadi kalau makin sering stres ya makin sering Gimana? mas gak stres kan? Berarti mungkin dia hyper kali ya, makanya begitu guys. Kalau hyper mah begitu sih, nggak heran. Makanya dia suka main uno ya. Nah ini ada lagi buat Erika. Ini ada komentar dari siapa nih ya? Jangan merasa di atas angin kalau ada orang besar datengin Anda dan meminta buat panjangin kasus ini ya. Jadi lu jangan rasa di atas angin ya. Pasti banget kelihatan guys. Jadi nah kita lihat aja deh videonya seperti apa. Tulisannya terlalu kecil. Sakit gue rasa netizen ini. Kemarin ada Ani dikasih panggung, diundang sana sini. Sekarang ada public figure Hamidun juga dikasih panggung dan dimaklumi. Sementara di belahan dunia lainnya, manusia normal malah dibully. Bahkan kemarin si Putri Padang juga dibully. Sakit gue rasa kalian ini. Aduh, lagi banget pembahasan si Erika yang Hamidun dan dia klarifikasi di podcastnya Om Deddy. Tadinya gue gak mau berkomentar, tapi karena ngeliat respon netizen yang gerem banget, gue gatel banget pengen ngomong gitu. Yang pertama, apakah itu aib? Iya. Yang kedua, apakah perbuatan seperti itu layak disebarluaskan? Tidak. Yang ketiga, apakah dia layak klarifikasi? Enggak. Apa yang mau klarifikasi? Buat apa? Kalau kata dia mau speak up untuk berlindung dari ancaman, ya datanglah ke Komnas HAM atau datang ke Komnas Perlindungan Perempuan ataupun minta bantuan Om Deddy juga bisa tanpa harus dipublikasikan. Masa berharap netizen menormalisasi perbuatannya plus melindungi dia dari ancaman? Menang 2 kali dong nih orang. Terus ada lagi yang bilang, ini langkah agar nantinya ketika anaknya lahir dia nggak dapat hujatan netizen, nggak kena tekanan batin, dia kena sekarang aja. Yang namanya perbuatan tercela itu udah pasti konsekuensinya itu sanksi sosial. Ditambah lagi dia seorang public figure yang mana punya tanggung jawab lebih terhadap publik. Ya kali lo udah begini begitu nggak mau dapat sanksi sosial. Ya kalau pada akhirnya nanti semua perbuatan seperti ini semakin dinormalisasikan dan mudah dimaafkan sama masyarakat, apakah generasi kita di masa depan? Generasi kita nanti merasa akan mudah dimaafkan masyarakat dan nggak kena sanksi sosial meskipun udah berbuat begitu. Gue ngewe sana sini ya, ntar kalau Hamidun juga paling dimaafin sama netizen. Benar sih katanya ya. Benar kata mas ini sih. Ya tapi ya aku lihat sih kedepannya bakal seperti itu ya, sesuai dengan apa ya, Quran gitu ya, atau ya sesuai dengan ini lah. Nah ini kita lihat seperti apa guys, bahwa nanti akan ada perzinahan bebas gitu ya. Nah, ini ada DJ Panda refleks ucap astagfirullah, langsung sadar cina, lupa gue Kristen ya. Nah netizen langsung ramai komentar, fix refleksnya udah nasional cina. Jelek banget sumpah doanya, astagfirullahaladzim. Lupa gue Kristen goblok. Wah, mana nih face-nya Fuji dan face Buna. Gak usah ribet-ribet lagi ngurusin DJ Panda, tenang. Serahin semua ke Lisa Mariana, asli Listut. Waduh. Fans Buna, fans Fuji, ya dan lain-lain yang Buna itu siapa Buna? berjuta-juta itu, ya nggak usah ribet-ribet serang DJ Panda. Serahin dulu ke Lisa Mariana. Asik. Ajak duel ya. Oh ganteng banget. Erika emang sukanya berondong, cina. Erika naksir El Rumi. Waduh. Ini dari dekat, aku tuh suka banget sama anak yang umurnya jauh dari aku. Aku 93. Oh iya. Udah pernah belum sama yang lebih tua? Udah dulu. Udah ya. Waduh. Nih ternyata ini yang dimaksud Bun Mai, cewek yang bebas kemarin cina. Feeling seorang ibu memang tidak pernah meleset. Dengerin kan boleh kan? Boleh. Ya ini kita latihan berantem rumah tangga. Waduh. Wah, kok nggak boleh? Kok ketawa?
Ya ini kita lihat yang berantem rumah tangga. Nah, ini juga ada Denny Sumargo ternyata 2 kali podcast dengan DJ Panda. Sumargo ternyata 2 kali podcast dengan DJ Panda. Yang pertama masih bohong. Denny Sumargo mengungkap bahwa ia telah 2 kali mewawancarai DJ Panda di podcastnya. Dalam pernyataannya, Denny menyebut bahwa pada sesi pertama DJ Panda masih berbohong, sehingga perlu dilakukan rekaman kedua untuk klarifikasi. Pengakuan ini menuai perhatian publik mengingat kasus DJ Panda yang tengah menjadi sorotan. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih terkait info dari DJ Panda tentunya ya? Nah, mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Ya, ini mah jadi pelajarannya buat kalian ya untuk menjaga diri gitu guys ya. Dan see you guys.